Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Review Kafah. Kali ini kita akan mereview Buletin Kafah dengan judul Keteladanan Pemimpin di Masa Sulit, edisi 210 9 Safar 1443 Hijriah, 17 September 2021 Masehi. Alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik, lalu aku memberi rakyat makanan sisanya. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra, juz 3 halaman 312. Begitulah kalimat yang pernah terucap dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai pemimpin negara Islam atau khilafah. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok pemimpin yang sangat sederhana. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada masa khilafahnya biasa memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya." Teladan di masa susah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik. Pada saat itu daerah Hijaz benar-benar kering kerontang. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikit pun. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu cepat tanggap. Khalifah segera menindaklanjuti laporan ini. Beliau segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong. Beliau pun memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan enak lainnya yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik ini berlalu. Jika sebelumnya selalu dihidangkan roti, lemak dan susu, pada masa paceklik ini beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya warna kulit beliau menjadi hitam. Tubuhnya pun menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Khalifah Umar radhiyallahu an selalu mengontrol rakyatnya di Madinah pada masa paceklik ini. Menyaksikan kondisi rakyatnya makin menderita, beliau mengirim surat kepada gubernurnya di Irak, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, yang isinya, "Bantulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hampir binasa." Beliau pun mengirim surat yang sama kepada gubernur Mesir, Amr bin al-As radhiyallahu an. Kedua gubernur ini segera mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu segera memerintahkan dia untuk membagi-bagikan makanan tersebut di perkampungan sekitar Madinah. Pada masa paceklik ini, Khalifah Umar radhiyallahu an pernah keluar bersama Abbas radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melakukan salat istisqa atau salat meminta hujan. Usai salat, Khalifah Umar berdoa, "Ya Allah, sungguh jika kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kami minta kepadamu melalui nabi kami. Sekarang kami meminta kepadamu melalui paman nabi kami." Hadis riwayat At-Tabarani. Tidak lama setelah itu, masa paceklik berakhir. Keadaan berubah kembali menjadi normal sebagaimana biasanya. Akhirnya, para penduduk yang mengungsi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Demikianlah Khalifah Umar radhiyallahu an berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana. Beliau mampu menyelamatkan rakyatnya dari musibah kekeringan dan kondisi sulit ini melalui kebijakannya yang tepat.
Keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu an hanyalah satu dari sekian banyak keteladanan para pemimpin Islam sepanjang kekhilafan Islam. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan banyak lagi pemimpin Islam lainnya. Ironi pemimpin masa kini. Lalu bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an? Tidak ada, kecuali sekedar klaim, yakni klaim dari para pendukung rezim ini bahwa pemimpin mereka mirip dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Faktanya tentu jauh panggang dari api. Di negeri ini selama pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun berjalan, kehidupan mayoritas rakyat benar-benar terpuruk. Banyak rakyat menjerit karena kehilangan ladang penghidupan. PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin banyak. Angka kemiskinan makin meningkat, banyak yang mengalami kesulitan sekedar untuk bertahan hidup. Ironisnya saat yang sama, selama pandemi para pejabat malah makin kaya raya. Pundi-pundi rekeningnya mendadak banyak yang bertambah. Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Sejumlah pejabat negara lainnya juga mengalami kenaikan jumlah harta kekayaan selama pandemi COVID-19 berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah itu diketahui berdasarkan data di akses kompas.com dalam situs web elhkpn.kpk.go.id milik KPK. Peningkatan kekayaan selama pandemi juga dialami oleh para kepala negara. Demikian sebagaimana dilansir oleh banyak media baru-baru ini. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka? Yang pasti bukan dari kenaikan gaji atau tunjangan mereka. Andai pun ada kenaikan gaji dan tunjangan mereka, tentu kita bertanya-tanya bagaimana mungkin ada menteri yang baru 9 bulan menjabat, harta kekayaannya bertambah 10 miliar atau lebih dari 1 miliar per bulan. Karena itu boleh jadi bertambah kekayaannya tersebut karena satu, pertama berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan mereka sebagai pejabat. Sebagaimana diketahui, banyak pejabat negeri ini yang juga sekaligus pengusaha. Misalnya ada menteri yang memiliki puluhan perusahaan, di antaranya perusahaan tambang batu bara. Meski tidak ada larangan seorang pejabat sekalipun pengusaha, jelas di sana ada potensi penyalahgunaan jabatan untuk mendukung kepentingan usaha atau bisnis pribadi. Kedua, boleh jadi penambahan harta kekayaan mereka bersumber dari yang tidak halal, seperti hadiah atau fee dari para pengusaha atau kelompok oligarki sebagai kompensasi dari kebijakan penguasa yang mendukung bisnis mereka. Suap menyuap dan korupsi. Sebagaimana diketahui, korupsi para pejabat penyelenggara pada masa pandemi bukannya surut, malah makin gila-gilaan. Salah satu korupsi triliunan rupiah uang bansos. Melihat fakta ini, rasanya sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir orang. Sebabnya mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan sudah dipastikan berada di bawah kendali para cukung-cukung yang dulu mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada masa pemilihan. Mereka tentu akan lebih loyal pada pemodal mereka daripada kepada rakyat mereka. Karena itu jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati sekalipun banyak rakyatnya menderita pada musim pandemi saat ini. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya atau oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Kekuasaan adalah amanah. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah. Sebagaimana diketahui, salah satu tujuan penegakan sistem pemerintahan Islam atau khilafah yang menerapkan syariat Islam secara kafah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Seorang waliul umri, pemimpin dibebani amanah, di antaranya menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui kebijakan yang diambil. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah kepemimpinannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamul a'zamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati." Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Amanah penguasa seperti dalam hadis di atas adalah memelihara urusan rakyat atau riayah syu'unil arroyah,
Riayah itu dilakukan dengan siasat atau politik yang benar, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarh Sahih Muslim. Riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara semua urusan rakyatnya, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sandang papan pangan baik setiap individu warga negara, menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara cuma-cuma, serta melindungi rakyat di berbagai gangguan dan ancaman. Dalam pemilihan urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya sayyidu al-qaumi khadimuhum, pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Rasulullah SAW banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat dan zalim. Mereka adalah pemimpin jahat, pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh rakyat yang membenci rakyatnya, pemimpin yang bodoh, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk Rasul dan tidak mengikuti sunnah beliau. Penguasa al-hutamah, yakni yang jahat dan tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, penguasa menipu atau ghaishin rakyat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayangnya sistem sekuler saat ini justru banyak melahirkan para pemimpin yang banyak dicela oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis-hadis di atas. Alhasil, sistem sekuler yang nyata-nyata rusak melahirkan banyak pemimpin rusak. Sudah saatnya dicampakkan dan ditinggalkan. Saatnya diganti dengan sistem pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Demikianlah review kafah.